Pernah gak sih pas tugas numpuk, deadline mepet, revisi gak kelar-kelar, kita ngerasa kewalahan banget, otak rasanya mau meledak. Padahal kita udah ngeluarin usaha semaksimal mungkin, tapi progresnya gini-gini terus. Padahal kalau kita pikir-pikir, waktu teman kita merasakan kegagalan, kita pasti datang ke mereka untuk meluk dan bilang bahwa ini nggak apa-apa. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi rasanya kalau kita yang ngalamin hal itu, kenapa kita jadi musuh terbesar untuk diri kita sendiri? Nah, dalam psikologi, kita bisa belajar untuk berteman dengan diri kita sendiri dengan konsep self-compassion. Apa itu? Yuk, kita pelajarin. Jadi, apa itu self-compassion? Menurut pakar psikologi positif, Dr. Christine Neff, self-compassion adalah kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, kepedulian, dan dukungan yang sama, sebagaimana kita memperlakukan teman dekat yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dalam self-compassion terdapat 3 pilar. Yang pertama ada self-kindness atau kebaikan diri, yaitu bersikap ramah dan penuh pengertian kepada diri sendiri saat gagal. Bukan kita melakukan kritik diri yang tajam dan destruktif ataupun akan merusak. Nah, yang kedua ada common humanity atau kemanusiaan yang sama. Ini adalah kesadaran bahwa kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan merupakan bagian wajar dari pengalaman universal manusia. Yang ketiga, ada mindfulness atau kesadaran penuh. Ini kemampuan mengakui dan menerima emosi negatif sebagaimana adanya, tanpa melebih-lebihkan ataupun menghindarinya. Banyak orang yang salah paham dan mengira kalau self-compassion itu bikin kita manja ataupun malas. Faktanya, riset membuktikan kalau orang yang punya self-compassion tinggi justru memiliki tingkat resiliensi atau kemampuan bangkit dari keterpurukan yang jauh lebih cepat. Mereka juga terbukti memiliki tingkat kebahagiaan batin yang lebih stabil, karena mereka tidak menghabiskan energi untuk membenci diri sendiri. Lalu, mengapa kita membutuhkan self-compassion? Self-compassion terbukti dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan akademik, kecenderungan overthinking, dan juga depresi, serta dapat mengurangi risiko burnout akibat beban kuliah. Sebaliknya, self-compassion dapat meningkatkan resiliensi ataupun daya bangkit dari kegagalan, motivasi belajar karena individu tidak lagi takut untuk mencoba kembali, serta emotional well-being yang berdampak pada kepuasan hidup yang lebih baik. Singkatnya, self-compassion bukan bentuk mengasihani diri sendiri ataupun sikap manja. Justru sebaliknya, individu yang memiliki self-compassion terhadap dirinya memiliki fondasi mental yang lebih kuat. Mereka tidak takut pada kegagalan, karena kegagalan dimaknai sebagai bagian dari proses belajar yang manusiawi. Mulailah berbicara dengan diri sendiri dengan nada yang sama seperti saat Anda menguatkan sahabat terbaik Anda. Aku dulu juga sering banget terjebak dalam self-criticism, apalagi waktu masih maba, waktu mendapati hasil ujianku yang gak sesuai sama targetku. Aku pasti merasa bahwa belajarku kurang, terus aku juga merasa bahwa aku belum berusaha itu. Nah, tapi lama-kelamaan aku mulai menerapkan self-compassion ke diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa memaafkan diri sendiri itu adalah salah satu upaya biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkannya kalau kita lagi stres berat? Teman-teman di rumah bisa ikuti caraku ya. Kita akan menjalani intervensi praktis bernama self-compassion break. Caranya, teman-teman bisa tarik nafas dalam-dalam, kemudian meletakkan tangan di dada untuk merasakan detak jantung. Nah, lalu kita bisa membisikkan 3 kalimat ini pada diri kita sendiri. Yang pertama, ini adalah momen yang berat dan melelahkan untukku. Ini adalah aspek mindfulness. Kita mengakui rasa sakitnya. Yang kedua, mengalami kesulitan dan kegagalan adalah bagian dari kehidupan semua manusia. Ini aspek common humanity. Ini sebagai pengingat bahwa kita tidak sendirian. Nah, yang ketiga, semoga aku bisa belajar untuk lembut, sabar, dan baik pada diriku sendiri saat ini. Ini aspek self-kindness. Teman-teman, menyayangi dan menerima diri sendiri bukanlah sebuah bentuk kemalasan atau menyerah pada keadaan. Justru, itu adalah bentuk paling jujur untuk kita bisa mengisi ulang energi batin kita. Kita nggak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Jadi, sebelum kita berbuat baik untuk orang lain, alangkah lebih baiknya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri.
kita bisa melakukan self-acceptance atau penerimaan diri kita terlebih dahulu, sebelum kita bisa membawa kesejahteraan bagi orang lain. Saya Mas Ayuskar, semoga video psikoedukasi ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya agar tidak terlalu kelas pada diri kita sendiri. Nah, sekian dari video psikoedukasi ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa praktekkan salah satu intervensi tadi. Sampai jumpa!